Ia sebenarnya ingin diam-diam saja merayakan ulang tahunnya yang ke-70. Akan tetapi, rupanya teman-teman dekatnya mempersiapkan sesuatu yang khusus. Maka tadi malam di Erasmus Huis Jakarta terselenggaralah syukuran yang disponsori antara lain oleh Profesor Dr. Saparina Sadli, Dr. Meling Uy, Clara Yuwono, dan Atas Hendartini Habsyah. Mungkin karena sweet 70 ya, ujar Dr. Meli Getan, 70 tahun. Ia adalah pensiunan peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, yang juga anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan. Pas 70-nya sebenarnya sudah tanggal 11 Juni. Hanya selisih sehari dengan Pak Emil Salim. Dia kan 10 Juni. Lanjut Meli, yang juga diundang merayakan perayaan HUT ke-70 Profesor Dr. Emil Salim beberapa waktu lalu. Emil Salim dan Meli Getan sebenarnya teman lama. Keduanya lulus dari salah satu perguruan tinggi paling bergengsi di dunia, Universitas California Berkeley atau UC Berkeley, Amerika Serikat, pada waktu yang hampir bersamaan. Kalau Emil Salim meraih PhD-nya dari jurusan ekonomi, maka Meli adalah orang Indonesia pertama yang meraih PhD di bidang sosiologi murni. Syukuran tadi malam sangat menarik, karena sebagian besar undangan mengenakan kebaya encim, kebaya khusus yang biasa dikenakan oleh etnis Tionghoa. Suasananya menjadi sangat khas, juga mengharukan, karena seperti memperlihatkan bagaimana dalam kesempatan paling kecil sekalipun kaum perempuan seperti saling merangkul dan berusaha merajut kembali sendi-sendi masyarakat yang telah tercapik-capik oleh berbagai kepentingan politik. Meli Getan dikenal sebagai satu dari sedikit sosiolog terkemuka di Indonesia. Ia secara konsisten menekuni penelitian dan studi-studi mengenai etnis Tionghoa di Indonesia dan negara ASEAN lainnya, di samping masalah perubahan sosial yang berfokuskan pada indikator-indikator pembangunan serta kesehatan dan perempuan. Perkenalannya dengan dunia penelitian bukanlah sesuatu yang disengaja. Ketika merasa bosan dengan studi sastra Tionghoa yang saat itu hanya ditekankan pada studi sastra klasik, ia menemukan turning point-nya saat diminta Profesor Chan Chu Som yang sinolog terkemuka
ketua jurusan Sinologi UI, untuk menjadi asisten Prof. G. William Skinner, antropolog dari Cornell University itu akan melakukan penelitian mengenai etnis Tionghoa di Indonesia. Ada 3 mahasiswa yang terpilih menjadi asisten Profesor Skinner saat itu. Ia mengenang. Skinner pun mengatakan, ada beasiswa dari Cornell Southeast Asia Training Fellowship untuk asisten terbaik. Pekerjaan lapangan di Sukabumi itu tak hanya mengantarnya meraih beasiswa tersebut, tapi terutama membuatnya jatuh cinta dengan dunia lapangan dan metodologi penelitian. Penelitian selama 18 bulan itu juga membuatnya semakin yakin bahwa ia lebih memiliki kemampuan di bidang ilmu-ilmu sosial dibandingkan sastra. Sesuatu yang mulai ia yakini ketika memenangkan kompetisi penulisan ilmiah yang diselenggarakan Catholic Scientific Circle. Begitu menyelesaikan studinya pada jurusan Sinologi Universitas Indonesia, anak ketiga dari 5 bersaudara itu langsung terbang ke Ithaka dengan bantuan hibah dari Rockefeller Foundation untuk melakukan perjalanan. Pekerjaan lapangannya di Sukabumi itu kemudian menjadi bahan tesis MA-nya. Di dalam keluarganya, ia berdua dengan adiknya merupakan yang pertama berhasil lulus dari universitas dan mendapatkan beasiswa belajar ke luar negeri. Ketika berangkat, sebenarnya ibunya sangat was-was. Waktu itu umur saya hampir 30 tahun dan belum menikah. Ia mengenang. Namun, dukungan orang tuanya tidak berkurang. Orang tuanya memang sangat disiplin terhadap pendidikan 5 anaknya. Setiap siang, pekerjaan rumah anak-anak diawasi oleh perempuan Belanda, guru yang digaji khusus untuk itu. Ayah Meli, generasi kelima para imigran Cina di Indonesia, bekerja pada perusahaan Belanda sebagai akuntan di Jakarta. Ibunya adalah ibu rumah tangga biasa yang memiliki kecerdasan bawaan, meski tidak pernah mengecap pendidikan formal. Kakek Meli dari pihak ibu yang imigran dari Provinsi Fujian, Cina Selatan, adalah pedagang besar di Sumatera Selatan. Dalam usianya yang ke-70, hidup Meli Getan terasa penuh. Ia hampir tidak menemukan ruang untuk menyendiri dan selalu sibuk dari pagi hingga malam hari. Sekarang pun, setelah pensiun, ia langsung bergabung kembali dengan Universitas Atmajaya Jakarta
untuk membangun lembaga penelitian universitas tersebut. Saya bersyukur masih bisa terus bekerja setelah pensiun, ujarnya di sela kesibukannya di kantor Jumat siang. Atma Jaya bukanlah tempat yang asing bagi Melly. Ia sempat mengajar di tempat itu setelah lulus dari Cornell, sebelum akhirnya diterima di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Melly merupakan satu dari 12 dan satu-satunya perempuan yang direkrut lembaga itu sebagai bagian program pengembangan kelembagaan yang sebagian didanai Ford Foundation. Ke-12 orang itu menjadi inti dari peneliti penuh LIPI yang kemudian dikirim ke universitas-universitas di Amerika Serikat untuk melanjutkan studi. Melly menyelesaikan doktornya di UC Berkeley tahun 1968. Bekerja selama lebih 30 tahun adalah masa-masa yang sangat berkesan. Satu hal yang selalu ia kenang adalah ketika bersama Taufik Abdullah dan Lee Tek-cheng menandatangani pernyataan protes kepada pemerintah atas situasi politik saat itu. Surat pernyataan itu tersebar di media massa dan mereka bertiga mendapatkan ganjarannya. Tidak boleh ke luar negeri dan tidak pernah naik pangkat. Situasi itu baru direhabilitasi tahun 1985. Melly yang pernah bercita-cita menjadi ahli hukum merasa bersyukur tidak menjadi ahli hukum. Lihat saja hukum kita sekarang. Tidak ada kepastian, tidak ada wibawa, ujar Melly yang sempat mengagumi seorang ahli hukum yang dikenal integritasnya waktu masih di universitas, tetapi kemudian berkolusi ketika berada di pusat kekuasaan. Walau begitu, Melly tetap merasakan ganjalan yang sangat besar saat ini. Kekerasan yang dilakukan masyarakat sudah sangat memprihatinkan. Masyarakat ini sakit, sementara kita masih tidak berani mempertanyakan apakah benar bangsa ini tidak punya budaya kekerasan. Kita terus menyangkalinya. Upayanya untuk membongkar dan menemukan pemikiran-pemikiran baru pada berbagai gejala yang terjadi di masyarakat merupakan bagian untuk usahanya memberi makna pada kehidupan yang dijalaninya. Ia pun selalu menemukan ruang-ruang dalam kehidupannya dan tidak pernah merasa sepi. Cucu saya 8, katanya sambil tertawa. Anak adik-adik saya adalah anak saya juga. Cucu mereka juga cucu saya.
obsesinya sekarang adalah buku mengenai etnis Tionghoa. Ia sendiri tak tahu kapan selesai. Tetapi baginya tak ada sesuatu yang terlambat. Bukannya Sophocles menulis karya besarnya Oedipus pada usia lebih 80 tahun dan Goethe menyelesaikan Faust setelah berusia 80 tahun. Bagi Meli, tampaknya usia adalah kesempatan. For me, age is opportunity, no less. Kisah Meli Ketan dimuat di harian Kompas tanggal 22 Juli tahun 2000, berjudul Meli Ketan, Usia Adalah Kesempatan. Tulisan Agnes Aris Piarini Maria Hartiningsih.